Merdeka! Terima kasih pimpinan. Saya cukup sedikit aja. Jadi kaitannya dengan persiapan penyelenggaraan dari KPU, terus pengawasannya dari Bawaslu, serta netralitas dari pemerintah. Yang pertama kaitannya dengan Sirekap. Jadi seperti ini kan kalau nggak salah ini sama dengan yang pemilu kemarin ya Pak. Pemilu Pileg Pilpres. Tabulasinya tidak dimunculkan sebagaimana diskusi semalam kan, cuman si hasil Ya. yang disampaikan, foto si hasil. Tapi dan prinsipnya sama. Ya, tapi dengan beberapa penyempurnaan tadi itu. Ya, sesuai dengan apa namanya tadi yang Bu Betty paparkan. Jadi ini yang tadi slide keempat kalau nggak salah. Ini yang perlu ditermati kan kaitannya dengan pertama masalah teknologi yang ada. Itu juga kita minta penjelasan kaitannya itu pemasoknya siapa, terus apa servernya bagaimana, di mana, bagaimana, IP-nya seperti apa. Ini Pileg dan Pilpres kemarin menjadi bahan apa pelajaran kita yang cukup baik. Karena apa? Di dalam teknologi informasi itu kan ini cukup bagus asalkan itu kaitannya dengan artificial intelligence itu. Ini AI-nya cerdas kan, teknologi itu bermacam-macam gradasinya. Seperti manusia ada yang tidak cerdas, ada yang cerdas, ada yang apa luar biasa cerdas, jenius dan sebagainya. Ini kaitannya dengan apa namanya yang tadi slide keempat, hasil foto terus masuk ke dari tulisan tangan di kertas, terus ada yang namanya membaca pakai AI, mirroring. Ini ada yang kalau artificial intelligence yang cerdas, dia bermacam-macam ribuan variabel tulisan itu bisa baca. Ini kadang-kadang dia bacanya salah. Nah, yang kemarin itu banyak yang salah. 6 dibaca 12 bisa. Itu jadi ribut karena apa? Orang yang tidak paham AI itu kan seolah-olah manipulasi, itu kesalahan dari teknologi yang tidak cerdas. Nah, ini tolong nanti dijelaskan supaya apa? Tidak terjadi keributan lagi. Karena ini harapannya ke depan, pemilu ke depan ini kalau sudah pakai teknologi informasi sudah bagus, tapi tergantung manusianya mengoperasikan. Tadi di KPP juga bilang kaitannya kepastian kemampuan yang mengoperasikan. Sekaligus kepastian kemampuan dan juga moralitasnya juga. Nah, kita juga memastikan verifikasi teknologi secara baik supaya apa? Supaya dia tidak hang. Itu satu untuk Sirekap. Yang kedua kaitannya dengan tentunya dengan Kemendagri dan juga kaitannya dengan Bawaslu pengawasan. Seperti kita ketahui dari dalam gugatan-gugatan Pileg dan Pilpres itu banyak sekali pelajaran yang kita petik di mana banyak sekali kemunculan ketidaknetralan, money politics, dan sebagainya yang tidak bisa diverifikasi dan diangkat dalam bentuk apa, dokumen hukum. Nah, ini menjadi pelajaran jangan sampai terjadi di pilkada. Kaitannya terutama dengan mutasi. Walaupun peraturan mengatakan 6 bulan sebelum penetapan itu kan nggak boleh mutasi. Praktek yang terjadi di mana-mana sampai menjelang penetapan juga dilakukan mutasi besar-besaran. Saya pernah mendapat pengaduan tuh saya nggak ngeceknya ke Mendagri. Saya ngeceknya ke BKN dulu karena pertimbangan teknisnya di BKN.
Ini peraturan yang baru dikuatkan begitu tadinya Kemendagri langsung terus ke BKN ada pertimbangan teknis, cek pertimbangan teknis. Ini sudah dapat persetujuan Mendagri, oh, berarti blong semua. Artinya gini Pak, ayolah kita bikin kesepakatan supaya pemilu kita berkualitas, kesepemahaman moralitas pemimpin dari daerah sampai pusat, sampai nasional itu bersepakat. Di dalam era demokrasi semacam ini mari kita bangun demokrasi yang sehat. 6 bulan sebelum penetapan itu janganlah mengotak-atik, apalagi yang kepemimpinannya dijabat oleh penjabat daerah, penjabat kepala daerah. Melanggar aturan ya tidak, karena di situ ada klausul di Undang-Undang Pilkada asal mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau semuanya disetujui semua, akhirnya tidak ada pembeda antara penjabat kepala daerah dengan kepala daerah definitif. Nama beda, tapi akhirnya sama. Masyarakat jadi bingung loh, ini bedanya penjabat kepala daerah dengan kepala daerah pilihan rakyat seperti apa? Kok bersama gitu. Nah ini mohon, walaupun ini omongan saya ini sudah usang berkali-kali begitu, saya tidak bosan-bosan mengomongkan lagi, menyuarakan lagi supaya apa? Janganlah kejadian ini berulang-ulang terus. Dicek ternyata persetujuan-persetujuan semua. Nah ini kan nggak ada kesepakatan dari daerah maupun pusat, kepemimpinan nasional juga sama. Yang terakhir, kaitannya juga dengan perilaku kebijakan yang akhirnya bisa mempengaruhi kualitas demokrasi. Kaitannya dengan bantuan sosial dan sebagainya di daerah ini untuk pilkada ini. Ya harusnya Kementerian Dalam Negeri memimpin kepala daerah di tingkat daerah itu supaya membatasi diri, supaya menghasilkan kepemimpinan pilkada ini secara baik. Nah, kalau tanya Bawaslu bisa nggak me, uh, menindak ini? Nggak bisa. Rolling bisa nggak? Nggak bisa. Saya mendorong pengawasan partisipasi itu diviralkan aja. Karena negara kita kalau nggak diviralkan itu nggak malu gitu. Pengawasan, sosialisasi pengawasan saya berkali-kali dasarnya sudah jelas. Yang namanya penyimpangan money politik itu tidak boleh dalam aturan ada, tapi dilakukan juga. Nah ini kembali ke moralitas. Bawaslu nggak bisa menindak moralitas yang menyimpang. Betul nggak Bapak Ibu? Ada pasalnya kan nggak ada itu. Tadi udah bicara masalah itu, masih ada kaitannya dengan penjabat kepala daerah. Ini kaitannya dengan batasan waktu. Kami beberapa kalau nggak minggu lalu itu kunjungan ke mana, ke Karawang kalau nggak salah, lupa Bekasi, Kabupaten Bekasi ya. Itu kan jabatannya hampir 3 tahun. Jadi undang-undang ASN yang lama maupun yang baru itu untuk masa jabatan penjabat kepala daerah kelihatannya nggak ada perubahan juga. 2 kali 1 tahun. Nah ini kan ini baru kejadian pilkada serentak, ini kan baru kejadian kali ini. Nah ini banyak sekali kalau kita lihat nanti sampai penetapan atau pelantikan kepala daerah definitif pasti lebih dari 24 bulan jabatannya. Ini belum ada regulasi yang mengatur. Jadi Kemendagri perlu melakukan upaya tidak melanggar undang-undang. 2 kali 1 tahun itu ada 25 bulan pun sudah melanggar. Tidak ada dukungan regulasi yang jabatan dia. Yang kedua, kaitannya dengan jabatan penjabat juga. Jadi memang ini perlu diberi
diberi penegasan yang tadi dikatakan di dalam mengawal demokrasi ini jangan sampai penjabat kepala daerah ini melakukan hal-hal yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat, khususnya di dalam pilkada ini. Syukur-syukur justru masyarakat senang terhadap penjabat kepala daerah sehingga ke depan revisi undang-undang pilkada ini bisa berubah lebih baik lagi. Buktikan bahwa penjabat kepala daerah itu lebih baik daripada definitif itu lebih bagus lagi. Ini harapannya begitu, Bapak. Dan perkembangan selanjutnya ini dulu pernah saya kemukakan juga, tapi berlangsung terus. Kaitannya dengan peraturan-peraturan pengangkatan juga lama sekali, tapi tetap tidak diindahkan. Gugatan ada, petun ada, sampai sekarang belum selesai. Kaitannya masalah pengangkatan kepala daerah, sekda kepala daerah, sekda daerah, sekda menjadi penjabat kepala daerah itu boleh, karena legal standingnya itu adalah sekda kepala daerah. Boleh. Tapi yang nggak boleh, kalau setelah sekdanya menjadi penjabat kepala daerah, dia menanggalkan jabatannya sebagai sekda itu nggak boleh. Legal standingnya hilang. Caranya seperti apa? Ini kan digugat di Banten, di mana-mana banyak yang gugat. Sebenarnya gampang asal cerdas. Sekda tersebut melakukan cuti atas tugas negara. Ya, cuti tapi tugas negara sebagai kepala daerah. Itu baru dia membuat PJ Sekda. Coba dicek sekda-sekda yang jadi kepala daerah. Ada nggak dia melakukan cuti, Pak? Banyak sekali yang tidak, mungkin tidak. Pokoknya ganti aja, saya udah jadi penjabat kepala daerah, PJ Sekda. Terus legalitas dia sebagai penjabat kepala daerah nggak ada. Ini yang jadi masalah. Bagaimana kekosongan hukum, tapi kita bersiasat tidak melanggar hukum. Itu aja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Pak Gaus, silahkan Pak Gaus. Oh iya. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. 1. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Umum Republik Indonesia menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait tentang di sebelum titik 2 itu tentang, nah rancangannya dihilangin. Ya. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. B. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. 2. Rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang pengawasan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wakil kota dan wakil wali kota. B. Rancangan pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. C. Pengawasan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPR RI. Setuju? 2. Terhadap daerah yang pelaksanaan pemilihan kepala daerah hanya terdiri dari pemilihan satu pasangan calon kepala daerah dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50%, Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia secara bersama menyetujui pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati serta wali kota dan wakil kota yang diulang kembali akan diselenggarakan pada bulan September 2025. Setuju? Baik.